Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang meranggotakan saya sendiri, Zulhasbi Siddiqi Nasution, Ade Syafitri, Hilpida Sari Dobis, dan yang terakhir Ahmad Sabili Yuhuda akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Manajemen Pasar Modal dan Bursa Efek. Dan untuk presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Ade Syafitri. Kepada Ade Syafitri kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Syafitri akan menjelaskan pengertian pasar modal dan peran pasar modal. Yang pertama, pengertian pasar modal. Pasar modal adalah lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek. Selain itu, pasar modal merupakan lembaga profesi yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek. Dengan demikian, pasar modal dikenal sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi perekonomian dan fungsi keuangan. Pasar modal syariah secara sederhana merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi yang terlepas dari hal-hal yang dilarang. Yang kedua, peran pasar modal. Yang pertama, memberikan fasilitas transaksi saham dan surat berharga lain yang diperdagangkan. Yang kedua, memberikan kesempatan pada investor, dalam hal ini masyarakat, untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, pasar modal memberikan peluang bagi perusahaan untuk memenuhi keinginan para pemegang saham. Yang keempat, pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual surat berharga. Yang kelima, pasar modal juga mengurangi biaya transaksi dan informasi surat berharga. Yang keenam, memberikan kesempatan aktivitas bisnis dalam memperoleh dana untuk memperluas. Yang ketujuh, memberikan kesempatan para pemegang surat berharga untuk mendapatkan likuiditas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan perkembangan pasar modal di Indonesia. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1912 yang bertempat di Batavia. Pasar modal ini didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dalam sejarahnya, pasar modal ini yang kegiatannya jual beli saham dan obligasi yang dimulai pada abad ke-19. Adapun cabang bursa efek di Batavia merupakan cabang yang tertua keempat. Pada waktu itu, aktivitas dilakukan oleh orang Belanda di Batavia yang dikenal sebagai Jakarta saat ini. Yang selanjutnya, organisasi Bapepam. Organisasi Bapepam adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknik di bidang lembaga keuangan. Bapepam dan LK ini adalah singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan pihak yang melakukan pembinaan. Badan Pengawas Pasar Lembaga Keuangan ini yang bertugas dan berfungsi sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum pasar modal. Jadi, baik buruknya pasar modal di Indonesia ini terletak pada Bapepam Lembaga Keuangan. Cukup sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan membacakan dan menjelaskan lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal adalah pihak yang berperan aktif dalam menjalankan aktivitas pasar modal, sehingga terciptanya stabilitas dan kelancaran transaksi perdagangan. Selain itu, badan memiliki tugas dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat umum. Peran lembaga penunjang pasar modal. Pertama, memastikan keamanan dan kelancaran transaksi dalam pasar modal. Yang kedua, memfasilitasi emiten melakukan initial public offering atau IPO. Yang ketiga, menyediakan informasi instrumen valid bagi investor. Yang keempat,
memberikan layanan investasi kepada masyarakat umum. Selanjutnya, proses emisi efek. Salah satu unsur terpenting dalam suatu penawaran umum adalah masalah penjaminan emisi. Dalam penawaran umum, penjaminan emisi sebagai istilahnya adalah tindakan suatu pihak dalam suatu penawaran untuk menjamin atau sesuai dengan jenis penjaminannya bahwa efek yang akan dikeluarkan akan terbeli sebanyak mungkin oleh pemodal atau investor ketika efek ditawarkan. Dengan melakukan penjaminan emisi efek dalam suatu proses penawaran umum ini, penjamin emisi efek akan melakukan penawaran atas efek yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemodal dengan tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual, tergantung dari sifat perjanjian yang ditandatangani antara penjamin emisi efek dengan emiten yang menerbitkan efek tersebut. Apabila penjamin emisi efek dan emiten telah sepakat untuk melakukan penawaran umum berdasarkan kontrak atau perjanjian yang ditentukan, pihak tersebut wajib melakukan penawaran umum tersebut sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat, dan untuk itu harus dicantumkan dalam prospektus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instrumen pasar modal. Adanya produk atau instrumen beragam pada pasar modal merupakan pilihan kepada investor untuk bertransaksi di pasar modal. Dengan adanya beberapa pilihan ini akan semakin memudahkan investor dalam berinvestasi. Instrumen pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya, baik instrumen pasar modal bersifat kepemilikan atau bersifat utang. Instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan yang bersifat utang diwujudkan dalam berbentuk obligasi. Adapun masing-masing jenis instrumen pasar modal dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, saham; yang kedua, obligasi; yang ketiga, reksadana; yang keempat, warrant; dan yang kelima, right. Ketentuan pencatatan saham di Bursa Efek. Saham yang dicatatkan dibeli bagi atas dua papan pencatatan, yaitu papan utama dan papan pengembangan, di mana penetapan dari emitmen dan calon emitmen yang ditujui pencatatannya didasarkan pada pemenuhan persyaratan pencatatan awal pada masing-masing papan pencatatan. Papan utama diwujudkan untuk calon emitmen atau emitmen yang mempunyai ukuran atau size besar dan mempunyai track record yang baik. Sementara papan pengembangan dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan yang belum dapat dipenuhi persyaratan pencatatan di papan utama, termasuk perusahaan yang prospektif namun belum menghasilkan keuntungan dan merupakan sarana bagi perusahaan yang sedang dalam penyehatan, sehingga diharapkan pemulihan ekonomi nasional dapat terlaksana lebih cepat. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari presentasi makalah kami kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.